Mari kita belajar bahasa Inggris tentang cara menyebutkan waktu ya. Maksudnya di sini membaca jam ya, menitnya dan jamnya. Bagaimana sebenarnya cara membacanya ya? Jadi jika ada yang bertanya, what time is it now? Jam berapa sekarang? Nah, bagaimana cara jawabnya? Oke ya, cara-caranya bermacam-macam ya. Sebutkan dulu jamnya, bisa juga sebutkan dulu menitnya ya. Oke, kita bisa lihat nih misal. Jam 6.45 itu bisa dibaca 45-nya dulu, ikuti dengan kata lewat, kemudian baru jam. Jadi 6.45 dibaca dalam bahasa Inggrisnya adalah 45 lewat 6 ya. Jadi 45 past 6. Bisa juga nih karena dia udah lewat dari 30 menit, kita hitung mundur ya. 6.45 hitung maju maksudnya ya. 6.45 itu berarti 15 menit lagi jam 7. Jadi kita bisa bilang 15 menit menuju 7. Quarter to 7 ya. Nah, atau kita bisa juga nih baca jam langsung menit. 6.45 kita baca 6.45 ya. Langsung dibaca. Oke, lagi nih, sekali lagi nih biar mantap. Jam 6.15 misalnya ya. Maka kita baca 15 lewat 6 ya. 15 past 6. Atau karena 15 menit itu bisa jadi 1/4 jam, kita sebutnya quarter past 6. Atau langsung jam dan menit. Kita baca 6:15. Apa beda penggunaan past dan to? Tadi kan ada lewat, ada menuju ya. Misalnya 5 menit lewat jam 7 berarti 7 lewat 5 ya. Atau 5 menit menuju jam 7. Nah, gimana itu bedanya? Oke. Hal yang pertama adalah penggunaan umum. Yang biasa digunakan secara umum ialah menyebutkan dulu menit baru jam ya. Ini yang tadi pakai past dan to ya. Jadi kalau baru 30 menit pertama umumnya pakai past. Misalnya 1 lewat 15, 15 lewat 1 bacanya diinggriskannya ya. Kalau lewat 30 menit kita bisa pakai to ya. 20 menit lagi jam 1 misalnya. Atau 10 menit lagi jam 1 gitu ya. Jadi kalau lewat 1 sampai 30 kita pakainya past. Dan 31 sampai jam berikutnya kita pakai to ya. Kalau tepat pukul gimana? Kalau tepat pukul itu pakainya o'clock. Nah, kalau pas di tengah-tengah 30 menit, setengah jam, boleh kita pakai dua-duanya ya, half past karena dia lewat 30 menit. Boleh juga kita pakai half to, setengah jam lewat dari jam sekian atau setengah jam menuju jam sekian gitu ya. Jadi sekali lagi ya, kalau menuju atau kurang kita misalnya 5 to, 10 to, quarter to, 20 to, 35 to, half to ya. Berarti kalau 5 to misal nih 5 to 10, 5 menit menuju jam 10. Berarti jam 9.55 ya. Kurangnya aja 60 menit kurang 5 ya. 1 jam kan 60 menit. Kalau pas kita bilang 5 past, 10 past, quarter past, 20 past, dan seterusnya ya. Misalnya 5 past 1 berarti 1 lewat 5 ya. Oke, next. Cara kedua tadi kalau pakai tadi yang pakai past dan to, yang keduanya adalah pakai langsung jam dan menit. Jadi misalnya 7.30 langsung kita sebut 7:30,
7.45 kita sebut 7:45 ya. Oke, jadi dapat kita simpulkan dalam penggunaan normal use-nya, sebutkan menit, ikuti kata pas dan to, kemudian sebutkan jamnya ya. Itu umum penggunaannya ya. Menit itu ya 1 sampai 59 menit ya. Kalau dia di posisi 15 dan 30, kata 15 bisa kita ganti quarter, kata 30 bisa kita ganti half ya. Dan yang kedua kesimpulannya, kalau dia jadwal rinci seperti TV juga bisa, dia langsung aja ya. Penyebutannya jam langsung menit. Misal nih, jam 1:02, 1:02. Angka 0 itu bahasa Inggris biasa disebut juga O ya. 1:11, 1:11 ya gitu ya. Oke, itu demikian cara baca jam ya. Nah, sekarang kita kenal dulu nih vocabularies yang biasa berhubungan sama waktu ya. Listen and repeat. In times. Nih kalau kita datang pada janjian lebih dulu daripada waktu yang ditentukan, datangnya namanya come in times ya. Kamu datangnya tepat waktu, tapi maksudnya tepat waktu itu lebih dulu daripada jadwal. On time, tepat waktu itu pas banget, janji jam 10 munculnya jam 10 pas, itu namanya on time ya. Kemudian ada istilahnya juga punctual, tepat waktu ya. Ada juga istilah at the arranged time atau at the correct time. Once more, in times, on time, punctual, at the arranged time, at the correct time. Next, ada istilah neither late or nor early. Neither late nor early berarti nggak kelambatan, nggak juga kecepatan. Berarti pas banget juga datangnya, berarti on time ya. Early morning. Nah, early morning itu jam berapa sih? Jadi sekitaran matahari terbit sampai dia naik ya, jam 5 sampai jam 7 ya. Morning. Nah, morning itu dari subuh sampai zuhur itu masuk kategori morning ya. Late morning, di akhir siang jam 10 ke jam 12 lah, agak siang itu late morning ya. Di akhir pagi maksudnya ya. Jam 12 tengah hari kita bilang ya. Itu istilahnya noon. Kita ulangi 6 sampai 10. Neither late nor early. Early morning. Morning. Late. Noon. Oke, lanjut ya. Early afternoon. Early afternoon tuh di awal sore, jam berapa itu? Tengah hari ya, 12 sampai jam 3 sore itu ya. Di awal siang ya. Afternoon. Jadi masuk kategori afternoon itu zuhur sampai maghrib ya, jam 12 sampai jam 6. Late afternoon, petang hari ya. Petang jam 4 sampai maghrib gitu ya. Nah, ini mungkin yang kita jarang pakai, early evening. Nah, jam sore jam 5 sampai jam 7, dari matahari mulai redup sampai gelap tapi belum gelap banget ya, early evening ya, di awal malam ya. Evening, malam itu jam 5 sampai jam 12 malam. Kemudian nih, late evening, di akhir malam itu jam 8 sampai jam 10-an. Night. Night itu jam 10 sampai subuh, itu dimasuk kategori night.
Kenapa berbeda sama kita? Karena kalau di luar negeri itu biasa ya, kalau jam 8 malam itu masih terang benderang ya. Maka dia makanya pakainya evening ya, bukan pakai night dia jam 8 malam gitu ya. Masih sore baginya ya. Awal malam maksudnya ya. Ada lagi istilah dusk atau twilight, senja. Dawn, subuh. Middle of the night, tengah malam. Tengah malam tuh jam 1 malam sampai subuh itu ya. Next ada istilah AM, itu jam 12 malam sampai jam 11.59 siang. Pakai akhiran AM. Ingat kalau Indonesia jamnya 1 sampai 24, versi Inggrisnya 1 sampai 12 ya. Bedanya adalah AM dan PM ini ya. Kalau AM ingetin dari alfabet ya, dimulai dari tengah malam sampai siang ya. PM jam 12 siang sampai jam 11.59 malam. Yesterday, kemarin. Last night, tadi malam. In the afternoon, di sore hari. AM, PM, yesterday, last night, dan in the afternoon. Oke ya, itu kosakata yang ada umum relevansinya sama jam tadi ya. That's all for spelling the time ya, membaca jam dan mengenal waktu-waktu istilah dalam 24 jam itu ya. Untuk latihannya silahkan di latihan 1 kalian tuliskan dalam huruf cara baca jamnya ya. Jadi ada tulisan soal misalnya 7.30, nah gimana cara baca 7.30 itu ya. Dan untuk latihan 2 telah tersedia cara bacanya, kalian tuliskan itu jam berapa ya.